ibu mendapati anak yang pertama dalam kondisi agak nakal. Karena pada saat ibu memiliki anak yang pertama, posisi hatinya ibu di hati suaminya tidak sebagaimana mendapatkan keridhaan. Ketika suami tidak terlalu ridho, itulah yang mempengaruhi kualitas anaknya. Sehingga Allah jadikan sebagaimana yang ibu rasakan dan ibu dapatkan. Tapi setelah ibu itu membereskan kedudukan ibu bersama suaminya, ibu kemudian ngalah sampai mendapatkan memberikan ketaatan kepada sang suami, sampai suaminya ridho. Ketika engkau telah diridhoi oleh suamimu, maka semua urusan pun diridhoi oleh Allah. Sampai urusan anaknya pun itu Allah ridhoi, dan Allah jadikan anak itu lebih taat daripada anak yang pertama. Nah, disitulah kita mendapati, Masya Allah ya. Di situ kita menjumpai, di situ kita mendapatkan, Masya Allah. Ternyata keberkahan wanita terletak bagaimana posisi dia di hati suaminya. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Sekarang kita akan membahas dan meneruskan kajian panjang kita membahas tentang kitab kecil tetapi di dalamnya ada samudra faedah, yaitu dosa-dosa yang dianggap biasa. Sebelum kita meneruskan tentang ini, penting saya sampaikan untuk menjadi renungan bagi kita sebagai mukaddimah, supaya kita tidak terlalu kaget ketika sudah lama tidak bertemu, tiba-tiba pembahasan kita langsung menukik kepada kitab. Nah, tentunya kita perlu mukaddimah supaya menyegarkan pemikiran kita. Kenapa kita harus belajar kitab ini pada perjalanan kita secara maraton untuk mengkaji dan mentadaburi apa yang ada di dalam kitab ini. Tentunya kita harus paham bahwasanya musibah ketika disebut itu tidak selalu berkonotasi musibah itu adalah dengan gempa. Musibah itu tidak selalu berkonotasi ketika kita mendapatkan pandemi. Musibah itu tidak hanya berkonotasi dengan tsunami, tapi termasuk salah satu perkara musibah pada kehidupan kita yaitu adalah ketika manusia tidak mengetahui perkara yang dibenci oleh Allah sampai melanggar perkara-perkara itu, padahal perkara yang dilarang oleh Allah itu merupakan batasan-batasan yang Allah buat dalam kehidupan kita, dan kita diperintahkan berkomitmen untuk tidak melanggar batasan-batasan yang telah dibuat oleh Allah. Banyak di antara manusia hari ini menjadi pelaku dosa bukan karena mereka ingin untuk melakukan dosa. Tidak sedikit banyak orang yang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan disebabkan ketika mereka tidak tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah dosa dan kemaksiatan. Dan cukuplah yang disebut dengan musibah itu adalah ketika orang tidak mengetahui perbuatan yang dia lakukan itu adalah dosa, tidak menyadari perbuatan yang dia lakukan itu perbuatan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah. Akhirnya dia terus melakukan perkara itu, rutin melakukan perkara itu, sampai dia begitu jauh dari ridho dan cintanya Allah, sampai akhirnya mati pun dia tidak pernah bertaubat, karena merasa apa yang dia lakukan tidak ada masalah dan tidak ada dosa di dalamnya. Padahal di dalamnya banyak dosa dan kemaksiatan yang dia langgar ketika melakukan perkara itu. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan itu adalah ketika kejahilan kita, ketika kebodohan kita menempatkan kita pada posisi yang menjadikan kita tidak ngerti mana itu dosa dan mana itu maksiat. Dan akhirnya kita menjadi pelaku dari perbuatan itu tanpa kita sejatinya pahami ketika kita berbalutkan dengan kejahilan dan kebodohan. Nah, inilah yang menjadikan kita betul-betul berusaha. Kita harus mengkaji semua referensi-referensi yang bisa kita telaah, yang menerangkan kepada kita mana jalan yang Allah ridhoi, mana perkara yang Allah cintai, mana perkara yang Allah benci, mana perkara yang Allah murkai, supaya betul-betul kita mampu untuk menghindarkan perkara-perkara yang Allah benci dari dosa dan kemaksiatan. Karena keberkahan hidup bukan hanya melulu melakukan ketaatan, tapi keberkahan hidup itu juga perkara komitmen bagaimana kita meninggalkan dosa dan kemaksiatan dalam kehidupan kita. Makanya iman itu bukan hanya menjadikan kita beribadah, tapi iman itu mengarahkan kita supaya kita memiliki rem yang kita pasang ketika kita berhadapan dengan dosa dan kemaksiatan. Dan kita harus tahu, tidak mungkin kita akan meninggalkan dosa kecuali dimulai dengan ilmu yang kita ketahui bahwasanya apa yang di depan kita adalah dosa dan kemaksiatan. Masya Allah. Banyak manusia itu yang terkadang di hadapannya itu banyak kemaksiatan,
Mereka tidak sadar bahwasanya apa yang ada di hadapannya itu adalah kemaksiatan. Dia terjang, dia lakukan, dia menjadi candu dengan perbuatan itu tanpa dia tahu bahwasanya dia telah membuka tirai antara dia dengan Allah ketika melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita harus mengetahui apa saja perkara yang dibenci oleh Allah, harus mengetahui apa saja yang dimurkai oleh Allah, supaya kita berkomitmen menceraikan perkara itu dalam kehidupan kita setelah kita mengetahui ilmunya, supaya menjadikan keberkahan iman kita. Karena bicara tentang keberkahan iman bukan hanya melulu bicara tentang apa yang kita lakukan dalam ibadah, tapi bicara tentang keberkahan iman, bicara tentang komitmen yang harus dimiliki oleh kita, rem yang dimiliki kita ketika kita menahan diri dari perkara yang dimurkai oleh Allah. Masya Allah, berapa banyak orang yang makan riba tapi tidak sadar kalau perbuatan itu adalah riba. Berapa banyak di antara manusia durhaka kepada orang tua tidak sadar kalau perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah. Berapa banyak orang yang melewati tempat lalu berbuat syirik tanpa dia menyadari perbuatan itu adalah perbuatan syirik yang dibenci oleh Allah. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Tidaklah disebut musibah, bukan hanya gempa dan bukan hanya longsor, tapi disebut itu musibah kalau ada orang gara-gara kebodohannya dan kejahilannya dia melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah tanpa dia sadari bahwasanya itu dosa dan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita mempelajari kitab, yaitu dosa-dosa yang dianggap biasa yang disusun oleh Syekh Shaleh Al-Munajjid, salah satu ulama yang memberikan kepada kita banyak sekali tulisan-tulisan dan goresan pena yang ditulis oleh beliau, supaya kita mengetahui apa saja perkara yang menjadi dosa, perkara apa saja yang menjadi lingkaran kemaksiatan yang harus kita tinggalkan. Sekarang bagi yang membawa bukunya, silahkan dibuka halaman ke-51. Termasuk di antara hal yang kita harus pahami ketika salah satu dosa yang dianggap biasa pada kondisi dan konteks masyarakat kita, yaitu ditulis oleh beliau, yaitu penolakan istri terhadap ajakan suami. Nah, sebelum saya membahas ini, saya ingin membahas beberapa poin supaya kita lebih mengerti dan supaya kita lebih paham tentang bagaimana kedudukan suami istri dalam kehidupan kita, yang kita kemudian harus mengerti. Maka untuk membahas tentang masalah poin yang ke-12 ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin supaya menjadi intro sebelum pembahasan kita pada poin yang ke-12. Yaitu adalah bagaimana kita membicarakan kedudukan istri di dalam satu rumah tangga ketika bersama dengan sang suami. Yang pertama, kita harus paham posisi seorang wanita setelah dia dihalalkan oleh Allah dan posisinya dia sebelum dia dihalalkan di hadapan Allah itu sangat berbeda. Banyak wanita yang tidak sadar, baik secara langsung atau tidak langsung. Dia tidak pernah mengerti perbedaan ketika dia belum menikah dan perbedaan ketika dia sudah menikah. Nah, ini tentunya harus kita mengerti, supaya nampak jelas, supaya nampak terang bagaimana kedudukan wanita, kondisinya sebelum menikah dan kondisinya sesudah menikah. Tentunya kita mengetahui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lalu berkata kepada kita, bahwasanya wanita sebelum dia menikah maka tidak ada yang paling dia taati kecuali yang pertama adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah ibunya, yang keempat adalah bapaknya. Ini kondisi wanita sebelum pernikahan. Sama persis dengan kondisi laki-laki. Sebelum pernikahan adalah tidak ada yang paling dia taati kecuali Allah dan Rasulnya, ibu dan bapaknya. Tapi ketika wanita itu dipetik sama seorang laki-laki, dipermaklumkan pernikahan oleh seorang laki-laki dan dia dihalalkan oleh seorang laki-laki dengan akad ijab kabul, maka pada saat itulah terjadi perbedaan nyata antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sebelum menikah dan sesudah menikah tetap urutan ketaatan yang harus dia berikan dalam prioritasnya. Allah, Rasulnya, ibu dan bapaknya. Sebelum menikah begitu, sesudah menikah begitu. Tapi ketika perempuan sebelum menikah Allah, Rasul dan ibu dan bapaknya, tapi setelah dia dihalalkan oleh seorang laki-laki dengan ijab kabul yang dia ucapkan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halan. Aku terima nikahnya dan mas kawinnya sebagaimana yang tertera dengan kondisi kontan dan cash
Ketika seorang wanita telah dihalalkan oleh seorang laki-laki semacam ini, maka urutan-urutan prioritas ketaatan dia langsung berubah. Ya, yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga adalah suaminya. Yang keempat ibunya, dan yang kelima adalah yang keempat adalah ibunya, yang kelima adalah suaminya. Adalah bapaknya. Ini berubah. Kenapa kita harus membicarakan ini pada poin yang pertama? Ini cukup penting. Karena banyaknya orang yang hari ini menikah dari kalangan laki-laki dan perempuan tetapi tidak mengetahui bagaimana ilmunya di dalam pernikahan. Setiap manusia yang mereka menikah tetapi tidak mengerti tentang ilmu bagaimana dia menikah dan apa yang harus dia fahami dan apa yang harus dia ketahui, berpotensi besar. Apapun yang tanpa didasari dengan ilmu, kemadharatannya lebih dekat dan lebih dahsyat akan terjadi daripada mereka yang sudah mengetahui ilmunya. Makanya kalau kita memahami tentang poin ini akan menjadikan seorang wanita betul-betul sadar. Setelah kamu dihalalkan oleh seorang laki-laki, pada saat itulah kamu harus tahu. Pada saat itulah kamu harus betul-betul mampu untuk mengimani Allah, Rasulnya, suamimu, ibumu, dan bapakmu. Dan itu menjadi ketetapan yang harus kita berikan kepatuhan dan kita harus berikan takzim kepada aturan syariat yang Allah berikan ketika sebelum kita menikah sampai kita menikah. Nah, tentunya aturan ini banyak tidak diketahui oleh kalangan feminisme, oleh kalangan sekulerisme. Karena apa? Bagi mereka itu pernikahan itu tidak memerlukan ilmu, tapi orang yang beriman itu faham. Orang yang beriman itu ketika mereka menikah, mereka tahu ilmunya. Dan salah satu konsekuensi ilmu yang harus kita ketahui dengan benar. Orang yang menikah itu dari kalangan wanita itu berubah urutan prioritas dia di dalam ketaatan. Ini yang pertama. Makanya kalau kita menjumpai ada seorang ibu meminta kepada putrinya, lalu bersamaan pada saat yang sama ada seorang suami meminta dari istrinya, maka sesungguhnya kalau kita ditanya, mana yang saya harus taati, Ustaz? Ibu saya mengatakan saya harus ke Bandung, ibu saya mengatakan saya harus beli bakso, suami saya menyuruh saya supaya saya membeli nasi goreng. Dua-duanya datang bersamaan. Maka yang kita dahulukan adalah memberikan loyalitas serta ketaatan kepada suami lebih didahulukan daripada memberikan ketaatan kepada seorang ibu. Makanya kita harus paham ya. Makanya kalau ada ibu-ibu yang menikahkan putrinya harus paham konsekuensinya. Ketika kita telah melepaskan putri kita untuk dihalalkan oleh seorang laki-laki, di situ kita harus paham. Di situ kita harus mengerti maknanya. Berarti kamu harus selera dikalahkan dalam tanda kutip perintahnya dibandingkan perintah dari laki-laki yang telah engkau berikan izin untuk menghalalkan putrimu. Dan itulah sejatinya yang harus difahami. Makanya salah nih kalau ada seorang wanita, seorang ibu ketika akan melepaskan putrinya dalam pernikahan, ibunya berkata, nih aku izinkan kamu nikah, tapi nanti kalau ibu dapetin kamu nikah, kamu jangan sampai kemudian berubah kepada ibu, harus tetap bahkan kalau bisa lebih. Ini salah. Ini merupakan sesuatu yang sejatinya harus dibenarkan sesuai dengan syariat. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami kalau sudah membicarakan tentang wanita yaitu adalah sesungguhnya keberkahan wanita itu terletak bagaimana posisi dia di hadapan suaminya. Jadi keberkahan wanita itu terletak bagaimana posisi dia di hadapan suaminya. Karena ketika dia telah dihalalkan oleh seorang laki-laki, maka semenjak saat itu semua urusan yang dia miliki ditanggung oleh suaminya. Sandangnya, papannya, dan papanya, sandangnya, papannya, dan pangannya kemudian menjadi tanggungan seorang suami. Dan semenjak saat itu, kita harus paham, seorang wanita itu puncak karir tertinggi dari wanita itu sebenarnya cuma dua. Apa itu puncak karir seorang wanita dalam kehidupannya? Satu, mendapatkan ridho dari suaminya. Dua, berhasil mencetak generasi yang solih dan taat kepada Allah. Dua ini kalau dapat itu puncak karir. Melebihi wanita yang berpredikat sebagai komisaris di sebuah perusahaan. Melebihi predikat seorang wanita yang menjadi menteri. Atau menteri bertangan besi, misalkan Margaret Thatcher. Kalah. Kenapa? Karena puncak tertinggi dari karir seorang wanita itu adalah ketika mereka mampu mendapatkan ridho dari suaminya dan mampu mencetak generasi keturunannya dengan kesolihan dan ketaatan.
Dan keberkahan wanita itu tergantung bagaimana posisi dia di hadapan suaminya. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau pernah didatangi seorang wanita, dicurhatin wanita itu tentang perilaku suaminya, perhatikan, Rasulullah itu berkata, ungduri, sesungguhnya perhatikan dirimu di hati suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Apapun kondisi suamimu, sesungguhnya dialah pintu surgamu sebagaimana dia bisa menjadi pintu nerakamu. Nah, disitulah kita akhirnya mengetahui berarti keberkahan hidupnya seorang wanita itu terletak bagaimana dia mendapatkan keridhaan di hati suaminya dan posisi dia di hati suaminya. Makanya jihad terbesar wanita bukan di medan jihad layaknya di Palestina. Tapi jihad wanita tertinggi adalah ketika dia berkhidmah semaksimal mungkin, sepenuh hatinya, sampai dia mampu menundukkan hati suaminya hingga hati suaminya memberikan keridhaan dan kecintaan kepada dirinya, maka 8 pintu surga akan dia dapatkan dan memanggil namanya ketika dia berhasil mengalahkan nafsunya, perasaannya, pemikirannya, was-wasnya, sampai dia mendapatkan ridho dari suaminya, maka sesungguhnya Allah akan memberikan balasan cash dan kontan. 8 pintu surga akan menanti dirinya dan memanggil namanya untuk dimasuki olehnya. Karena besarnya kecintaan Allah kepada wanita yang telah mendapatkan ridho dari suaminya. Makanya kemudian Rasulullah SAW berkata, ayyuma imra'atin salat khamsaha wa shamat syahroha wa hafidat farjaha wa ta'at li zawjiha udkhulil jannah min ayil abwabi syi'ti. Makanya dalam satu riwayat itu diterangkan, perempuan mana saja yang mampu menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kehormatannya, lalu dia mendapatkan ketaatan dari suami, lalu dia memberikan ketaatan kepada suaminya sampai suaminya ridho, maka 8 pintu surga itu akan mempersilahkan pintu-pintu itu dilewati olehnya karena menghormati wanita yang telah mendapatkan ridho dari suaminya. Mungkin bagi kalangan kapitalis atau mungkin feminisme itu akan berkata, kenapa Ustadz? Enak betul ya jadi laki-laki. Jangan begitu. Jangan pernah mengatakan bahwasanya mendapatkan keridhaan dari suami itu berarti mengenakan posisi laki-laki dan memberikan angin surga kepada laki-laki dan kaum hawa. Oh enggak gitu. Sesungguhnya ketika wanita dikondisikan bahwasanya jihad terbesar yang dia lakukan itu mendapatkan keridhaan dari suaminya, itu bukan memberikan angin surga kepada seorang laki-laki. Kenapa? Karena memang komitmen laki-laki kepada seorang wanita yang telah dihalalkan itu komitmen yang besar yang harus dia pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kalaulah setiap laki-laki itu mengetahui betapa besarnya tanggung jawab yang harus dia lakukan setelah menghalalkan wanita, mungkin laki-laki itu betul-betul dalam kondisi bingung ketika memikirkan posisinya nanti di hadapan Allah. Karena semenjak seorang wanita dihalalkan oleh seorang laki-laki, semenjak pada saat itu makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, semua yang ditanya itu adalah, semua yang akan dihisap oleh Allah itu bukan istrinya, tapi yang dihisap oleh Allah itu suaminya. Karena besarnya tanggung jawab seorang suami di hadapan Allah ketika dia telah menghalalkan ubun-ubun seorang wanita, itulah yang menjadikan Allah itu memerintahkan wanita untuk menggapai ridhonya seorang suami karena keberkahan wanita itu terletak bagaimana posisi dia di hati suaminya. Makanya barokah betul ketika seorang wanita itu betul-betul mampu mentaati suaminya dan mendapatkan keridhoannya. Makanya Masya Allah ya, ada sebuah kisah yang sudah sering saya ulang di banyak kesempatan. Ada seorang wanita itu curhat kepada seorang syekh bertanya tentang satu kondisi yang terjadi dan menimpa kepada sang wanita. Syekh, saya ini punya anak. Anak saya pertama itu nakal betul, tapi anak saya kedua kok berbeda dengan anak saya yang pertama. Syekh ketika mendapati pernyataan wanita itu, Syekh itu bertanya sama wanita itu, sini, boleh saya aku tanya? Boleh. Yang aku tanyakan sederhana. Bagaimana kedudukan kamu ketika kamu memiliki anak yang pertama? Maka bagaimana kedudukanmu ketika memiliki anak yang pertama di hadapan suamimu? Maka wanita itu jujur berkata, ya Syekhana, wahai guru kami, kedudukan saya itu ketika memiliki anak yang pertama, kami baru-baru menikah, banyak sekali pertengkaran, gesekan yang kami lakukan, sampai akhirnya banyak sekali pertikaian yang terjadi di antara kami.
Dan itulah yang kami rasakan dalam awal-awal pernikahan kami ketika memiliki anak yang pertama. Saya hanya senyum. Oh gitu. Gimana posisimu ketika memiliki anak yang kedua di hadapan suamimu? Wanita itu berkata, saya memiliki anak yang kedua setelah melewati masa-masa berat 5 tahun pertama. Sampai kemudian akhirnya kami kemudian memiliki anak yang kedua. Saya sudah berusaha untuk mencari ridhonya. Saya sering mengalah supaya tidak terjadi pertikaian dan pertengkaran di antara kami. Sehingga kemudian kami merasakan banyak ketenangan dibandingkan awal-awal kami ketika baru menikah. Saya hanya tersenyum. Saya kemudian berkata, Ibu tahu nggak? Ibu tahu nggak? Kenapa Ibu mendapati anak yang pertama dalam kondisi agak nakal? Karena pada saat ibu memiliki anak yang pertama, posisi hatinya ibu di hati suaminya tidak sebagaimana mendapatkan keridhaan. Ketika suami tidak terlalu ridho, itulah yang mempengaruhi kualitas anaknya. Sehingga Allah jadikan sebagaimana yang ibu rasakan dan ibu dapatkan. Tapi setelah ibu itu membereskan kedudukan ibu bersama suaminya, ibu kemudian ngalah sampai memberikan ketaatan kepada sang suami, sampai suaminya ridho. Ketika engkau telah diridhoi oleh suamimu, maka semua urusan pun diridhoi oleh Allah. Sampai urusan anaknya pun itu Allah ridhoi dan Allah jadikan anak itu lebih taat daripada anak yang pertama. Nah, disitulah kita mendapati, Masya Allah ya. Di situ kita menjumpai, di situ kita mendapatkan, Masya Allah. Ternyata keberkahan wanita terletak bagaimana posisi dia di hati suaminya. Makanya Masya Allah ya, jihadnya wanita itu terletak pada komitmen dia untuk mendapatkan ridho dari suaminya. Ketika dia telah ridho kepada suaminya, ketika suaminya telah ridho kepadanya, keberkahan-keberkahan itu akan dia dapatkan. Karena 8 pintu surga aja sudah selesai urusannya kalau dia sudah diridhoi suaminya. Apalagi urusan dunia yang sejatinya jauh lebih murah dan lebih recehan daripada urusan surga. Jadi kalau wanita sudah mendapatkan ridho dari suaminya, ibaratnya 8 pintu surga sudah diperoleh. Kalau 8 pintu surga sudah bisa dilewati dan diperoleh olehnya, berarti itu urusan besar sudah dia peroleh. Berarti urusan dunia itu jauh lebih gampang. Karena urusan yang lebih mahal yaitu urusan surga aja sudah dia selesaikan ketika mendapatkan keridhaan dari suaminya. Makanya sampai Rasulullah SAW itu mengatakan dalam salah satu sabdanya, sabda ini harus difahami secara makna kiasan. Ketika Nabi bersabda, "Lau kanat bihi qarhatun fala hasadha ma'adat haqqahu syai'an." Makanya sampai Nabi SAW itu bersabda, "Laukanat bihi qarhatun." Kalaupun kamu mendapati suamimu mengeluarkan nanah di sekujur tubuhnya, fala hasadha, lalu perempuan istrinya itu menjilat seluruh nanah yang keluar dari tubuh suaminya, kata Rasulullah, ma'adat haqqahu syai'an. Itu pun belum mampu memenuhi kewajiban yang harusnya ditunaikan seorang istri kepada suaminya. Masya Allah. Ya, dan itu salah satu hal yang kita harus pahami. Keberkahan wanita terletak bagaimana posisi dia di hati suaminya. Ini supaya kemudian kita memahami dan mengerti. Makanya Masya Allah, berbuat baiklah ibu-ibu kepada suaminya itu bukan karena ibu mengharapkan suaminya dalam posisi yang sama memperlakukan baik kepada istrinya. Karena maaf ya Bu, kalau seorang wanita dia memperlakukan baik kepada suaminya karena dia menunggu respon yang baik dari suaminya, pasti istrinya akan sering kecewa. Kenapa? Karena suaminya pasti tidak bisa memuaskan dia dalam seluruh perkara kehidupan. Maaf ya, perempuan itu panjang perasaannya, pendek logikanya. Kalau laki-laki panjang logikanya, pendek perasaannya. Sehingga puas menurut perempuan itu belum tentu diartikan puas menurut laki-laki. Baik yang ditentukan definisi oleh perempuan tidak serta-merta baik secara definisi menurut laki-laki. Makanya akhirnya banyak gesekan. Makanya kalau ada seorang wanita dia berbuat baik kepada suaminya karena dia menunggu suaminya akan berbuat baik kepadanya. Kalau ini yang menjadi motivasi tunggal ketika dia berbuat baik, pastikan wanita ini akan kecewa. Tapi kalau ada wanita dia berbuat baik kepada suaminya karena dia tahu di balik punggung suaminya itu ada surga, disitulah kita akan menjumpai
wanita itu akan istiqomah. Kalaupun dia tidak mendapatkan kebaikan dari suaminya, Allah yang akan mengganti kekurangan dari apa yang telah dia lakukan. Allah akan nutupi, dan cara Allah menutupi itu dengan pembayaran yang lebih tinggi, yaitu adalah surga. Mungkin ada yang berkata, alah, tidak semua suami harus digituin, Ustaz. Nah, ini biasanya sering kita jumpai. Betul. Selama memang suami kita tidak melakukan pelanggaran berat. Apa pelanggaran beratnya? Berzina, minum khamar, menjadi dukun, memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, melakukan dosa, mendatangkan perkara dan harta yang haram dan tidak ada komitmen bertobat. Kalau memang suami kita melakukan dosa-dosa yang bisa menjadi alasan untuk membatalkan pernikahan dan menceraikan, silakan untuk berpisah kalau memang sudah tidak sabar. Tapi kalau suami kita hanya dalam perkara-perkara yang sifatnya memang kadang-kadang tidak cocok dan kurang sreg dengan kita, maka dia tetap adalah menjadi suami kita yang sejatinya di balik punggungnya itu ada surga. Dan itu yang kita harus mengerti. Dan itulah yang kedua. Yang ketiga yang kita harus pahami. Sesungguhnya medan jihadnya wanita itu di mana sih? Medan jihad wanita itu adalah di wajahnya. Makanya Rasulullah SAW kemudian beliau itu mengatakan dalam salah satu sabda yang sahih. Dalam salah satu sabda yang sahih itu Rasulullah SAW itu pernah ditanya, apa kriteria wanita solihah itu ya Rasulullah? Maka saat itu Nabi kemudian menjawab, kriteria wanita yang solihah itu Nabi tidak menjawab yang banyak sholatnya. Bukan itu yang dijawab oleh Nabi. Yang banyak puasanya, bukan itu yang dijawab Nabi. Nabi ketika ditanya, apa kriteria wanita solihah itu? Nabi menguraikan, yaitu adalah wajahnya apabila kamu memandangnya menyenangkan hatimu. Maka itulah kriteria wanita solihah. Jadi ternyata Nabi itu tidak menyebutkan yang banyak puasanya, banyak zakatnya, banyak sedekahnya. Bukan itu, tetap itu penting. Karena itu termasuk bagian rukun Islam. Tapi ternyata wanita solihah yang disebutkan oleh Nabi, Nabi itu menyebutkan wanita solihah itu adalah wanita yang apabila kamu memandangnya itu menyenangkan. Nah, itulah kriteria wanita solihah itu. Masya Allah ya. Berarti jihadnya wanita itu dengan wajahnya. Dengan wajahnya itulah kemudian dia berjihad, dan dengan wajahnya itulah dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Makanya maaf ya, satu senyuman wanita kepada suaminya di pagi hari bisa jadi memadamkan 1000 kemaksiatan di luar rumahnya. Tapi satu muka masam seorang istri bisa jadi membangkitkan dan menghidupkan 1000 kemaksiatan di luar rumah. Ketika laki-lakinya keluar dalam kondisi dia bertengkar dengan istrinya. Makanya betul kalau sampai kemudian kita mendapati Rasulullah itu ketika ditanya apa kriteria wanita solihah, maka yang dijawab oleh Nabi, kriteria wanita solihah itu yang apabila kamu memandang itu menyenangkan. Makanya ada salah satu teman saya itu berkata gini, saya itu kalau pagi mau urusan gitu, ada urusan banyak, kok pagi-pagi istri saya sudah senyum, urusan apapun itu jadi ringan. Tapi kalau saya pagi-pagi gitu sebelum berangkat mengerjakan pekerjaan dan profesi saya, pagi-pagi kemudian istri saya sudah ngambek, bermuka masam, manyun. Ya Allah, ruwet selama perjalanan saya dalam satu hari itu. Dan memang sejatinya semacam itu. Ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahamkan jihadnya wanita itu di wajahnya. Yaitu adalah bagaimana ketika dia menyenangkan seorang suaminya. Makanya kalau kemudian sudah mengerti ini, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Berarti tugas yang menjadi salah satu indikator puncak karirnya seorang wanita, ternyata bukan ketika dia kerja di kantor, mendapatkan posisi ketika menjadi IO, CEO, menjadi presiden, menjadi komisaris, menjadi menteri. Bukan itu puncak karir tertinggi. Bukan itu. Tapi puncak karir tertinggi dari seorang perempuan itu apa? Yaitu pertama adalah ketika dia mendapatkan ridho dari suaminya. Ya kan? Makanya sampai kemudian kalau ibu-ibu mungkin pernah dengar ya, ibu-ibu pernah mendengar sebuah riwayat, sebuah asar dari seorang sahabat wanita namanya Umamah bintul Haris. Umamah bintul Haris itu seorang sahabat wanita ketika putrinya akan menikah, maka beliau memberikan wasiat yang luar biasa kepada putrinya.
di mana wasiat ini luar biasa kalau dijalankan oleh setiap wanita yang ada di atas muka bumi ini. Apa sih yang dikatakan oleh Umamah bintul Harits, seorang sahabat wanita yang ketika akan menikahkan dan akan mengantarkan putrinya dinikahi seorang sahabat, maka dia memberikan beberapa petuah di mana petuahnya ini masih relevan sampai hari ini. Apa yang dikatakan oleh Umamah, seorang ibu kepada putrinya yang baru saja menikah, yang akan menikah. Dia berkata, "Nak, taatlah kepada apa yang dikatakan oleh suamimu. Selama apa yang dia sampaikan, selama apa yang dia perintahkan tidak bertentangan dengan perintahnya kitabullah dan sunnah, taatlah kepadanya." Taat itu penting. Maaf ya ibu-ibu ya, kalau ada seorang wanita muslimah selalu beralasan untuk tidak taat kepada suaminya. Kalau ada wanita muslimah selalu memiliki pembenaran untuk tidak melakukan ketaatan kepada suaminya dan laki-lakinya, ingat loh, kita harusnya melihat kepada orang dan wanita yang melakukan dosa. PSK. Ya. Orang-orang yang menjadi mucik, orang-orang yang menjadi pezina, mucik, menjadi WTS, PSK. Mereka rela melakukan apa saja kepada laki-laki pezina hidung belang hanya untuk mendapatkan segepok uang yang mereka inginkan untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Dan mereka rela untuk taat kepada apapun yang diminta oleh laki-laki yang menzinainya hanya karena urusan uang. Kalaulah banyak perempuan, seorang pezina, ya, seorang WTS, PSK, dia rela melakukan apa saja kepada laki-laki hanya untuk mendapatkan uang dari laki-laki itu. Dia melakukan ketaatan kepada laki-laki itu. Sebuah renungan untuk kita. Kalaulah PSK saja bisa melakukan itu, bukankah wanita yang mengharapkan surga lebih mampu untuk taat kepada suaminya? Kenapa? Dia bukan hanya mendapatkan sandang, papan, pangan, tapi juga mendapatkan surga dari Allah. Makanya Umamah bintul Harits berkata, taatlah kamu kepada suamimu. Yang kedua, kata Umamah bintul Harits, qanaahlah dengan apa yang diberikan oleh suamimu. Qanaah selama yang diberikan suamimu itu adalah perkara halal. Yang ketiga, jaga matanya supaya matanya tidak melihat apa yang buruk dalam dirimu. Jaga telinganya supaya kemudian suamimu tidak mendengar sesuatu yang buruk tentang perilakumu. Jaga makannya, karena sesungguhnya laki-laki itu kalau sedang lapar bergejolak nafsunya, maka pastikan bahwasanya kamu itu memberikan makan yang cukup. Walaupun seorang wanita itu tidak wajib masak, karena memang membangun rumah tangga bukan membangun rumah makan. Memang wanita tidak wajib masak, tapi wanita wajib menyediakan apa yang dibutuhkan suaminya untuk makan. Karena laki-laki itu kalau sedang lapar bergejolak emosinya. Jaga perutnya, jaga kemudian matanya, jaga kemudian tidurnya. Karena laki-laki itu kalau kemudian mereka kurang tidur itu, dia meledak-ledak. Makanya seorang ibu ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu, seorang istri ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada suaminya, lihat dulu sudah kenyang atau belum, lihat dulu jam tidurnya cukup atau tidak. Kalau kemudian dua perkara ini cukup, baru sampaikan apa yang ibu utarakan, insya Allah akan direspon dengan baik. Umamah bintul Harits kemudian melanjutkan, kemudian cintailah keluarganya, karena siapapun yang telah mencintai dan berkhidmah kepada keluarga suaminya, demi Allah, kalaupun 1000 wanita berjajar di depan rumah menggoda suaminya, lalu seorang laki-laki tahu bahwasanya istrinya itu mencintai keluarganya sebagaimana dia mencintai keluarganya, 1000 pesona gadis, 1000 orang pun di luar rumah tidak akan pernah menggoda dia. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah tutuplah rahasianya. Jangan kemudian kamu mengumbar-ngumbar rahasianya, yang kemudian ini jagalah hartanya. Maka sesungguhnya itulah yang disampaikan Umamah bintul Harits kepada putrinya ketika akan menikah. Yang ternyata kalau kita praktekkan itu relevan dengan kehidupan hari ini. Makanya Masya Allah ya, taatlah, qanaahlah, jaga matanya, jaga telinganya, jaga tidurnya, jaga makannya. Cintai keluarganya, muliakan keluarganya.
jaga rahasianya, ya. Jaga hartanya. Kalau kemudian seorang wanita telah melakukan ini, maka dia akan mendapatkan ridho dari suaminya. Dan yang jelas, keridhaan Allah mendarat kepada pemilik hati seorang wanita yang telah memetik keridhaan dari hati suaminya. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami. Makanya setelah kita kemudian mengetahui ini, barulah kemudian kita paham. Makanya kalau kemudian seorang wanita sudah mengetahui ini, maka di antara hal yang kemudian kita harus mengerti adalah ketika seorang suami mengajaknya untuk berhubungan secara biologis, maka kemudian tidak ada kata bagi seorang wanita kecuali adalah mengiyakan. Kecuali pada udzur-udzur yang syar'i. Ketika mereka tidak bisa melakukan kewajiban itu karena kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Makanya salah satu hal yang kita harus pahami, kenapa menolak ajakan suami itu termasuk salah satu dosa besar. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, "Idza ta'arrajul imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha." Makanya Rasulullah mengatakan, jika seorang laki-laki mengajak kepada istrinya untuk menuju ke tempat tidurnya, lalu kemudian istrinya menolak ketika akan dicampuri oleh suaminya, lalu suaminya marah ketika dia ditolak, maka sesungguhnya para malaikat yang ada di langit melaknat wanita itu sampai kemudian di waktu pagi. Ya. Kenapa kemudian sampai kita mendapati kata-kata ketegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setegas ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini? Karena pada dasarnya seorang wanita ketika dia telah menolak ajakan suaminya, mandorotnya akan ditimbulkan begitu besar di sisi Allah. Perkara-perkara keburukan akan terjadi ketika seorang wanita itu sampai mereka itu menolak untuk melaksanakan kewajiban ini kepada suaminya. Makanya Masya Allah, berapa banyak laki-laki yang akhirnya terjerembab kepada dosa zina, terjerembab kepada dosanya dia bersama dengan yang bukan mahramnya. Simpel. Dimulai dengan ketika wanita tidak mau melaksanakan kewajiban dia kepada sang suami, dan itulah yang membuka pintu kemaksiatan yang menimpa kepada suaminya dalam keburukan. Ya kan? Makanya sampai kita dapati, walaupun ini tidak menjadi alasan, tapi ini menjadi sebuah pelajaran. Ada laki-laki yang akhirnya berzina ketika dia tidak pernah mendapatkan dari istrinya. Bagaimana istrinya ketika diajak menuju kepada tempat tidur, maka kemudian istrinya menolak berbagai macam alasan untuk dihadirkan untuk menjadi pembenaran. Dan secara tidak langsung menjatuhkan suaminya dalam perkara dosa. Dan itulah yang menjadikan Allah itu murka. Seorang wanita yang bisa menyebabkan seorang suami yang telah mencukupi kebutuhan apa yang dia butuhkan dari sandang, papan, dan pangan, tapi gara-gara itu dia menolak. Penolakan itulah yang mengakibatkan pintu dosa terbuka untuk suaminya sampai suaminya terjerembab. Ya, walaupun ini tidak bisa menjadi pembenaran, saya juga tidak setuju kalau akhirnya menjadi pembenaran. Kemudian ada laki-laki berzina, lalu kemudian kita, kenapa berzina? Iya, karena istri saya tidak mau saya campuri. Ya enggak gitu. Tapi setidaknya ini menjadi sebuah renungan. Maka kemudian mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa sih sampai kemudian sedemikian besarnya, ya, maka kemudian sedemikian besarnya hal ini dibahas di dalam syariat kita. Sebenarnya ini termasuk dibahas di dalam kehidupan agama kita. Karena apa? Karena Islam itu bersifat menutup celah keburukan yang bisa terjadi ketika kita tidak meletakkan aturan dan syariatnya. Makanya kemudian Islam itu karena tahu penolakan istri kepada suami membuka celah-celah keburukan yang besar, maka itulah yang menjadikan akhirnya seorang suami, itulah yang menjadikan akhirnya syariat itu menutup celah itu. Lalu kemudian meletakkan ketegasan. Seorang wanita tidak boleh menolak ajakan seorang suami ketika suaminya membutuhkan dalam urusan biologis. Nah, tentunya kita paham, penyaluran biologis antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tidak bisa orang mengatakan, dasar laki-laki. Tidak bisa. Karena memang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Alaysa dzakaru kal unsa? Laysa dzakaru kal unsa. Sesungguhnya laki-laki memang tidak sama dengan perempuan, memang tidak sama. Jadi kalau perempuan lebih mampu untuk menahan, iya perempuan. Mereka diberikan kemampuan tidak memiliki syahwat sebesar laki-laki. Dan kita harus paham, fitnah terbesarnya laki-laki itu wanita.
Dan fitnah wanita itu yang paling besar bukan laki-laki. Makanya urusan biologi dan urusan syahwat itu menjadi sesuatu yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dan akibatnya bisa banyak ketika kemudian ini tidak kita letakkan, ketika ini tidak diletakkan syariat yang jelas. Kalaulah seorang suami tidak mendapatkan senyuman dari istri di waktu pagi, berakibat ada 1000 dosa yang bisa jadi menggoda suaminya ketika di luar rumah. Gara-gara dia tidak mendapatkan senyuman dari seorang istri, bisa menghidupkan sebuah potensi dosa, apalagi dalam urusan yang lebih besar daripada urusan senyum. Masya Allah ya, tadi kan saya menyampaikan, berapa banyak laki-laki itu yang sepakat berkata, kalau kami pagi-pagi kok mendapatkan senyuman dari istri kami, maka seakan-akan hari itu akan menjadi ringan buat kami. Tapi kalau pagi-pagi kami mendapatkan bagaimana manyunnya istri kami, ngambeknya istri kami, ataupun pertikaian kami dengan istri kami di waktu pagi, serasa hari itu tuh panjang betul. Dan berat untuk dirasakan. Kenapa? Karena bermuka masamnya istri itu berakibat banyak hal bagi kehidupan seorang laki-laki di luar rumah. Itu baru muka masam dan itu baru senyuman, itu pengaruhnya berbeda. Apalagi sampai urusan biologis. Dan itulah yang kemudian menjadikan akhirnya kita paham. Banyak wanita hari ini secara tidak sadar, karena tidak tahu tentang kedudukan hukumnya, karena tidak mengerti bagaimana posisinya, akhirnya begitu mudah dia menolak ajakan seorang suami, lalu tidak pernah merasa kalau itu dosa besar. Apalagi kalau alasannya itu alasan-alasan yang diada-adakan hanya untuk menolak ajakan seorang suami. Nah itu tentunya lebih double itu dosa yang akan diakibatkan. Hanya karena marah, hanya karena ngambek, hanya karena urusan-urusan sepele ketika suaminya mungkin tidak tahu. Lalu kemudian akhirnya dia menutup pintu. Ketika sang suami mencoba memegang kulitnya, ditampik dengan begitu kasarnya, dan lain sebagainya. Maka itu bisa jadi mungkin luput dari mata manusia perbuatan istri yang semacam ini kepada suaminya. Tapi sejatinya tidak akan pernah luput dari malaikat atid yang akan mencatat itu sebagai bentuk sebab dan alasan kemurkaan Allah kepada wanita itu. Bukan hanya Allah, sampai para malaikat pun murka dan melaknat wanita yang berani tega menolak ajakan suaminya. Padahal dia tidak punya alasan syar'i untuk menolak ajakan dari suaminya. Ya, kecuali kondisinya adalah kecuali dalam kondisi kalau udzur syar'i. Boleh nggak Ustaz menolak ajakan suami itu? Tentunya para ulama mengatakan ya boleh dalam udzur-udzur yang syar'i. Dalam udzur-udzur yang syar'i itu adalah ketika dalam kondisi sakit. Tapi sebagian para ulama itu mengatakan kalaupun ada seorang istri yang sakit, ketika dia tidak bisa dicampuri oleh suaminya, dia tetap akan berusaha memuaskan suaminya walaupun tidak dengan melalui proses itu ketika suaminya dalam betul-betul kondisi yang sangat membutuhkan. Nah, tentunya ada kondisi dia sakit, kepayahan, keletihan, dan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, tentunya itu bisa menjadi alasan seorang laki-laki untuk memaklumi. Jadi maaf ya, laki-laki juga tidak boleh menggunakan dalil ini. Lalu kemudian menggunakan dalil ini secara sepihak dan dikuasai dalil ini sesuai dengan kemauan dan keinginan seleranya. Lalu kemudian berkata, saya ingin nih, tanpa memperhatikan kondisi istrinya. Ketika kondisi istrinya menyampaikan udzur, lalu kemudian dia menyebutkan hadisnya. Idza da'a rajul ila firashihi fa'aba fabatat ghadban la'anatul malaikah hatta tusbih. Langsung berkata, kalau ada seorang perempuan diajak suaminya tidak mau, maka seluruh malaikat melaknatnya sampai pagi. Padahal sang suami tidak tahu bahwasanya sebenarnya sang suami itu tidak ma'ruf ketika dia itu tidak melihat udzur yang sedang dimiliki oleh istrinya. Udzurnya sakit, udzurnya mungkin keletihan karena dari pagi sampai malam anak-anaknya itu ngelendotin dia. Kalau perkara itu harusnya dia memberikan kemakrufan dan kebijaksanaan. Jadilah laki-laki yang bijaksana, fleksibel. Ketika memang belum mampu kemudian dia langsung berusaha untuk menetralisir apa yang ada menjadi dorongan nafsunya. Nah, sembari kemudian mendoakan istrinya supaya cepat fit dan cepat sehat kembali, supaya terjaga keharmonisan keluarga itu ketika mereka mampu melaksanakan salah satu fitrah manusia, yaitu adalah saling bercampur. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami
Nah, inilah yang menjadikan kita mengetahui bahwasanya persoalan penolakan ini betul-betul bukan persoalan biasa, tapi ini persoalan besar. Makanya sangat-sangat diperlukan seorang wanita itu untuk mengerti tentang hukumnya. Banyak wanita hari ini tuh ketika menikah itu tidak mengerti ilmunya. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana ketika berselisih pendapat dengan suaminya. Akhirnya ketika betul-betul nyemplung dalam pernikahan, semuanya menjadi tumpuk-tumpuk. Dan akhirnya dia tidak bisa membedakan mana haknya, mana kewajibannya, apa yang harus dia ketahui, mana yang tidak boleh dilakukan. Sehingga ketika semua irisan itu menjadi campur aduk karena tanpa ilmu, disitulah banyak gesekan yang mengakibatkan pecahnya karang, pecahnya sebuah nakoda. Karena tidak didasari dengan ilmu, yang sejatinya ilmu mengarahkan nakoda supaya menghindari karang-karang besar yang bisa menghempaskan kapal yang ditumpangi mereka berdua. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami ini. Maka di dalam kemudian sebuah hadisnya, idza da'a rajul imratahu ila firasyi fal tujib wa in kanat ala dhahri qatab. Seorang laki-laki apabila mengajak istrinya ke tempat tidur, hendaknya dia memenuhi panggilannya walaupun sedang berada di atas kedup, yaitu di atas keranda, di atas haudaj ya. Maka kemudian ini tentunya dalam kondisi betul-betul ditekankan untuk mencampuri dan dicampuri. Tentunya ada kondisi seorang wanita wajib menolak. Nah, setelah kita mengetahui ini, tentunya kita harus paham ada kondisi wanita wajib menolak, yaitu apa yang diminta oleh suaminya. Bagaimana menolaknya? Yaitu adalah kapan boleh seorang wanita wajib menolak? Seorang wanita wajib menolak ajakan suaminya ketika, yaitu suaminya itu ketika istrinya dalam kondisi haid, dalam kondisi siklus bulanan. Nah, dalam kondisi nifas, maka haram dari seorang laki-laki untuk memaksakan kehendak. Maka kemudian dia wajib menolak permintaan dari suaminya. Dan itu merupakan bagian dari hukum yang sudah ditetapkan di dalam syariat. Maka inilah yang menjadikan kita memahami, termasuk di antara perkara yang kita harus mengerti dan kita harus pahami. Ini termasuk salah satu kewajiban. Ini merupakan salah satu kewajiban. Tentunya sangat mempertimbangkan bagaimana kondisi dan keadaan. Laki-laki yang ma'ruf, laki-laki yang bijaksana, bukan laki-laki yang memaksakan apa yang dia mau dan apa yang dia inginkan supaya istrinya langsung memenuhi, bukan. Tapi seorang laki-laki yang ma'ruf itu laki-laki yang dia tahu kalau memang kondisinya memang betul-betul udzur syar'i yang dimiliki oleh seorang istri, udzur syar'i itulah yang menjadikan seorang laki-laki bijak menyikapi kondisi dan keadaan istrinya. Seorang laki-laki yang baik kepada istrinya adalah laki-laki yang sejatinya baik di dalam keimanan. Khairukum li ahli. Sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik terhadap keluarganya, bukan membenarkan yang salah. Ini jangan sampai disalahpahami nih hadis ini. Sebaik-baik laki-laki itu yang paling baik kepada keluarganya, bukan kemudian akhirnya dia membebaskan keluarganya untuk melakukan apa saja, istrinya melakukan dosa, istrinya melakukan kemaksiatan, dibiarin. Lalu atas nama dia itu membiarkan itu supaya tidak perlu terjadi gesekan dan pertengkaran. Nah, ini salah. Ini bukan orang yang baik kepada keluarganya kalau semacam ini sampai membiarkan kemaksiatan dan perkara-perkara menyimpang dilakukan oleh istrinya dan anak-anaknya. Ini namanya dayus. Laki-laki yang membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya tidak akan pernah ditengok oleh Allah pada waktu hari kiamat. Tapi maksudnya laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang baik kepada keluarganya itu apa? Ya kalau memang salah diingatkan dengan cara yang ma'ruf, memahunya dengan cara yang baik, dia mengerti kapan istrinya mungkin lelah. Karena kita juga harus paham, untuk para laki-laki harus mengerti. Istri kita itu memiliki fisik yang lemah. Tidak sebagaimana Allah menciptakan fisiknya laki-laki. Makanya Allah memberikan kepada kaum Hawa liburan dalam tanda kutip dari rutinitas ibadah ketika mereka mendapatkan siklus bulanan. Kenapa Allah memberikan libur haid itu dari rutinitas ibadah? Karena Allah tahu bahwasanya fisiknya wanita itu lemah dibandingkan fisiknya laki-laki. Belajar dari siklus bulanan ketika Allah meliburkan rutinitas ibadah kepada wanita, kita juga harus paham. Berarti sejatinya itulah yang kita pahami dari istri kita. Istri kita fisiknya lebih lemah daripada kita. Istri kita terkadang butuh istirahat. Terkadang dia butuh me time bersama dengan keinginannya dan kesenangannya. Supaya dengan itulah akhirnya kondisinya baik. Nah, tentunya tidak ma'ruf.
Kalau suami itu meminta saja haknya, tapi tanpa memperhatikan kewajibannya. Dan kewajiban seorang suami juga banyak. Kita harus ingat perkataan Ibnu Abbas, istri itu mencintai sebagaimana suami mencintai apa yang ada dari istrinya. Kalau seorang suami itu pengen istrinya harum, ya dia harus harum. Kalau seorang suami itu pengen dia tidak bau mulutnya, ya jangan bau mulutnya. Karena perempuan juga tidak mau ketika mendapati suami itu bau mulutnya. Kadang-kadang suami itu menuntut. Tapi ketika sang istri kemudian akhirnya tidak mau diajak, karena berbagai macam hal, banyak suami yang sudah kalap duluan. Padahal dia harus introspeksi apa ya? Oh mungkin saya kurang wangi, oh mungkin saya terlalu kasar, oh mungkin saya itu tidak pernah kemudian menyapa dia, hanya menyapa dia ketika butuh. Itu juga menjadi sebuah renungan dan evaluasi. Jangan menggunakan hadis itu satu sisi, tapi melupakan sisi-sisi yang lainnya yang di dalamnya itu banyak kewajiban. Ya kewajiban seorang suami, yaitu adalah berbuat baik, jangan kasar. Kemudian kewajiban seorang suami harus menjaga hati suami, menjaga hati istrinya juga. Baru ketika kewajiban itu terpenuhi, kok istrinya tetap menolak ajakan seorang suami, ya itu baru istri yang dosa besar. Tapi kalau kemudian ternyata suaminya melakukan tindakan, dia berzina dengan wanita lain, kemudian pulang-pulang dia minta dicampuri sama istrinya, padahal istrinya baru tahu bahwasanya beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu, suaminya habis berzina sama orang lain. Terus tiba-tiba istrinya menolak karena masih terbayang suaminya dengan perempuan lain. Ya wajar. Berarti nggak boleh menggunakan hadis hanya untuk kepentingan pribadi dan egosentris. Hadis itu harus diletakkan pada posisi yang ma'ruf. Dan itulah sejatinya yang kita harus mengerti. Allah alam bisawab. Jadi inilah yang kita harus pahami, inilah yang kita harus mengerti. Karena memahami hadis bahwasanya dosa besar bagi wanita yang menolak ajakan istri, tentunya harus menjadi renungan buat istri dan buat suaminya. Dan itulah sejatinya yang kita harus pahami. Inilah poin yang ke-12 insya Allah. Apa itu poin yang ke-13? Poin yang ke-13, minta ditalak suami tanpa sebab yang dibolehkan oleh syariat. Di sini minta cerai dari suaminya. Ini maksudnya bagaimana? Apakah cerai itu makruh? Apakah cerai itu dilarang? Apakah cerai itu dibenci? Itulah yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan kita selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita jalani, dari apa yang kita dapatkan. Semoga Allah memberikan kebaikan dalam urusan kehidupan kita. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada pembawa acara.